Kebetulan sekali, aku juga kenal dengan polisi. Jensen lanjut berkata sambil tertawa. Bos Mikkel sontak merasa ketakutan. Sebelumnya, Jensen mengatakan bahwa dirinya punya senjata dan Jensen memang punya senjata. Kini, Jensen juga mengatakan bahwa dirinya kenal dengan polisi. Apakah Jensen juga benar-benar kenal dengan polisi? Kalian ini sebenarnya siapa? Bos Mikkel yang mampu mengendalikan seluruh kota Sion tentu bukanlah orang bodoh. Tentara. Elena pun mengeluarkan kartu anggota kemiliteran. Bos Mikkel yang melihat kartu keanggotaan militer ini langsung terkejut dan terduduk di tanah. Pada kartu keanggotaan militer, tertulis bahwa Elena adalah seorang anggota pasukan khusus. Sialan. Dia benar-benar sial karena telah memintai uang keamanan kepada anggota pasukan khusus. Pak, Bu, aku pergi dulu. Mohon maaf, aku telah bersikap sok hebat. Bos Mikkel merangkak lalu bersujud kepada Jensen dan Elena. Anak buah yang berada di belakang Bos Mikkel juga langsung berlutut satu persatu. Jack Pirang berlutut sambil melotot seolah tak percaya bahwa mereka berdua adalah anggota pasukan khusus. Masalah kali ini bakal menjadi masalah besar. Kalau semua bisa diselesaikan dengan kata maaf, untuk apa lagi ada polisi? Jensen berkata sambil menyipitkan mata. Aku mengerti. Bos Mikkel langsung berdiri, mengeluarkan pistol dan menembak kepala Jack Pirang. Dor. Pak, Bu, aku sudah menebus kesalahanku kepada kalian berdua. Setelah itu, Bos Mikkel terus menatap Jensen dengan hati gelisah. Menebus kesalahan? Jensen menghampiri Bos Mikkel, merebut pistolnya dan langsung menembak kakinya. Mari kita lupakan kejadian hari ini. Jangan sampai aku dengar bahwa kamu berani menindas rakyat kecil lagi. Kalau kamu berani melakukannya, aku pasti akan menghabisimu. Bos Mikkel duduk di tanah dan terus menggelengkan kepalanya. Aku tidak berani, aku tidak berani, aku tidak berani lagi. Elena mengerutkan kening saat melihat bahwa Jack Pirang sudah mati. Meskipun Jack Pirang sangat keji, dia tidak sepatutnya mati. Elena menggelengkan kepala sambil menatap Jensen yang merasa bahwa ini adalah hal biasa. Apa ada mobil? Jensen bertanya. Ada, mobil ini. Bos Mikkel menyerahkan kunci salah satu mobil Ferrari kepada Jensen. Jensen mengambil kunci itu dan menghampiri mobil Ferrari. Sambil berjalan, Jensen pun berkata, aku akan pergi ke kota Sion dengan mengendarai mobil ini. Kamu sendiri ambil. Kembali mobil ini nanti. Tidak masalah, mobil ini untuk Anda saja. Bos Mikkel tak berani menginginkan kembali mobil itu. Dia pun sudah tak sabar menunggu kedua orang sialan ini pergi. Aku suruh kamu datang mengambil kembali mobil ini nanti. Kamu turuti saja. Jensen berpesan demikian lalu menyalakan mobil dan langsung pergi menuju kota Sion. Di dalam mobil, Elena mengerutkan kening sambil menatap Jensen yang sedang mengemudi. Jensen, meskipun Jack Pirang melanggar hukum, kita harus menangkapnya dan menjebloskannya ke penjara, bukan membiarkan Bos Mikkel membunuhnya. Lagi pula, orang seperti Bos Mikkel juga harus bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Jensen menggelengkan kepalanya dengan pasrah, Bos Mikkel yang membunuh Jack Pirang, bukan aku. Selain itu, Jack Pirang sepertinya juga telah banyak melakukan kejahatan. Anggap saja dibunuh Bos Mikkel adalah hukuman setimpal bagi dirinya. Jika kamu merasa tidak puas terhadap Bos Mikkel, pulanglah lalu laporkan ke pihak berwajib. Jebloskan saja dia ke penjara. Aku tahu. Hanya saja, aku melihat kamu tidak peduli sama sekali saat Jack Pirang dibunuh. Bukankah kamu seorang dokter? Elena, bagi orang biasa, aku memang seorang dokter, tetapi untuk menghadapi orang-orang jahat ini, aku lebih memilih memerangi kejahatan mereka dengan tindakan tegas. Jensen terpaksa menjelaskan. Elena menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun Jensen telah berubah, sejak Jensen keluar dari pasukan, Jensen tidak mungkin kembali lagi menjadi Jensen yang dulu seperti saat tinggal di kota Asmenia. Ketika mereka tiba di kota Sion, hari sudah malam. Jensen bertanya tentang alamat lalu pergi menuju rumah tua ibu kandung Elena. Ketika mereka tiba di rumah tua itu, terdapat sebuah pekarangan. Pintu pagar pekarangan ini digembok. Berbagai mesin yang ada di pekarangan ini sepertinya digunakan untuk pembuatan gula. Kondisi rumah tua itu sangat gelap dan tertutup. Sepertinya tidak ada orang di rumah.
Jensen mengerutkan keningnya. Pada saat ini, muncul sorotan lampu senter dan beberapa orang datang keluar dengan cepat. Siapa itu? Setelah orang-orang ini datang mendekat, Jensen pun terkejut saat mengetahui bahwa ternyata Nelly juga ada di antara mereka. Ah, kenapa jadi kamu? Nelly dan seorang pria paruh baya juga sangat terkejut. Bukankah sebelumnya Jensen sudah turun dari bus? Mengapa mereka berdua masih datang ke kota Sion? Mereka malah mengira Jensen dan Elena sudah mati. Rupanya kamu. Elena pun terkejut lalu bertanya, kami datang mencari Paman Randi pemilik pabrik gula. Kalian siapanya dia? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan bertanya. Aku kerabatnya. Elena berkata dengan ragu-ragu. Raut wajah Nelly tiba-tiba berubah. Apakah kamu kerabat Paman Randi? Nelly merasa sangat kecewa. Nelly mengira yang datang adalah anak orang kaya, tetapi ternyata yang datang malah kerabat mereka. Nelly pun menduga bahwa mereka berdua datang demi merebut lahan pabrik gula tersebut. Paman Randi sedang tidak ada di rumah sekarang. Dia pergi mencari penumpang taksi, sepertinya agak malam baru pulang ke rumah. Nelly berbicara dengan acuh tak acuh. Sebelumnya, mereka berdua bahkan tidak bersedia memberikan uang keamanan sebesar 500 yuan saat melintasi jalan, ditambah lagi mereka berdua ternyata datang untuk mencari Paman Randi, sehingga Nelly pun langsung menduga bahwa Jensen bukan berasal dari keluarga kaya. Jensen mungkin malah sangat miskin. Pria parubaya itu juga tampak kecewa. Dia sepertinya salah menilai Jensen sebagai orang kaya. Kalau begitu, apakah kami boleh tunggu dia di sini saja? Elena pun bertanya. Elena tentu merasa gugup karena sebentar lagi dia akan bertemu dengan kerabat ibu kandungnya sendiri. Jensen bertanya, Nelly, apakah kamu juga tinggal di sini? Apakah kami boleh menunggu di rumahmu? Jensen, kami juga kerabatnya Paman Randi. Tetapi, kalian sebaiknya tidak menunggu di rumah kami. Kalian lebih baik pergi saja dari sini. Nelly berkata dengan sinis. Jensen langsung mengerutkan keningnya. Wanita ini sebelumnya bersikap sangat sopan, tetapi kenapa dia sekarang malah bersikap kasar terhadap mereka berdua? Nelly, bukankah kita adalah teman? Bukankah kamu pernah bilang ingin menjadi pemandu wisata bagi kami berdua? Elena juga merasa ada yang tidak beres. Nelly mencibir, teman? Kamu bahkan tidak rela mengeluarkan uang 500 yuan, apa kalian pantas berteman denganku? Aku beritahu kalian, kalau kalian memang orang hebat, kita boleh berteman. Kalian lebih baik pergi dari sini sekarang. Aku tidak sudi berteman dengan kalian berdua. Nelly jelas merasa kecewa. Karena itu pula, Nelly membenci Jensen. Wajah Jensen dan Elena terlihat kesal mendengar ucapan Nelly yang tergolong kasar. Ayo kita pergi. Jensen pun malas meminta tolong kepada Nelly karena ini bukanlah masalah penting. Kalian ini miskin, tetapi berpura-pura kaya. Aku memang sudah buta. Melihat Jensen dan Elena pergi, Nelly langsung berkata dengan perasaan jijik, mereka pasti datang untuk merebut tanah milik Paman Randi, benar-benar memalukan. Kenapa Paman Randi bisa punya kerabat seperti mereka berdua? Nelly, ucapanmu terlalu kasar. Kita bukan datang untuk merebut tanah milik Paman Randi. Elena tiba-tiba berhenti dan berkata dengan wajah kesal. Apa ada yang salah dengan ucapanku? Kalau begitu, untuk apa kalian datang kemari? Nelly memainkan kukunya, wajahnya pun penuh dengan rasa jijik. Nelly sebenarnya juga ingin menguasai tanah milik Paman Randi. Ketika pemerintah ingin membebaskan tanah tersebut dan meminta mereka pindah dengan memberikan ganti rugi. Paman Randi bersikukuh tidak ingin menjual tanahnya. Hal ini membuat Nelly dan pria paruh baya itu merasa sangat cemas. Mendengar ada ganti rugi pembebasan lahan, para kerabat jauh Paman Randi juga datang ke tempatnya untuk mendapatkan sedikit uang. Bagi mereka, ini sungguh memalukan. Kami ingin. Elena awalnya ingin mengatakan bahwa maksud kedatangan mereka berdua adalah untuk mencari ibu kandungnya sendiri. Tetapi Elena akhirnya mengurungkan niat untuk berterus terang. Jensen tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Nelly. Jensen pun menarik tangan Elena lalu pergi. Nelly mengira bahwa mereka berdua mungkin adalah orang kaya, sehingga Nelly sebelumnya terus bersikap baik kepada mereka berdua. Namun, sikap Nelly langsung berubah drastis. Setelah mengetahui bahwa mereka berdua ternyata adalah kerabat miskin dari Paman Randi.
Jensen sendiri pun merasa heran mengapa Nelly bisa menganggap Jensen sebagai orang kaya. Sikap Nelly benar-benar berubah dengan cepat. Setelah keluar dari pekarangan itu, Elena pun masih merasa sangat kesal. Lupakan saja, kita memang tidak akrab dengan dirinya. Namun, Jensen tidak ambil pusing sedikit pun. Jensen langsung menelepon panah. Setelah bertanya dengan jelas, Jensen memesan jemputan mobil taksi. Paman Randi, kami ingin pergi ke Mall Grace, mohon datang kemari menjemput kami. Setelah menghubungi sopir taksi, Jensen akhirnya memiliki nomor telepon Paman Randi.